warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Andra Dinarti Retnasari dengan teman saya Nafadiatul Fauzi Ar-Rahmah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hukum Pembiayaan. Dengan subbab 1. Definisi hukum pembiayaan, 2. Hukum tentang leasing, 3. Hukum tentang anjak piutang, 4. Hukum tentang model ventura, 5. Hukum tentang pembiayaan konsumen, dan 6. Hukum tentang kartu kredit. Pengertian hukum pembiayaan dan ruang lingkupnya. Pengertian hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen. Ruang lingkup pada hukum pembiayaan: 1. Leasing, 2. Anjak piutang, 3. Model ventura, 4. Pembiayaan konsumen, 5. Usaha kartu kredit. Hukum tentang leasing. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang atau modal yang bisa dilakukan oleh siapapun yang membutuhkan, baik itu perusahaan atau perorangan. Yang digunakan barang tersebut, kegiatan leasing umumnya mempunyai kurun waktu tertentu dengan cara pembayarannya juga dicicil atau dengan cara diangsur. Selain istilah dari leasing, yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pihak lain yang biasanya disebut dengan nasabah yang bekerja sama dengan mereka. Menurut The Equipment Leasing Association di London, Inggris, sebagaimana disitir oleh Amin Widya Tunggal dan Arif Johan, tunggal leasing adalah perjanjian atau kontrak antara lessor dan lease untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lease. Menurut pasal 1 ayat 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor 30 tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opsi untuk perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Sejarah leasing merupakan salah satu kegiatan yang ada sejak lama. Kegiatan tersebut mulai muncul pada tahun 2000, di mana pertama kali dipraktikkan di Sumeria, yang dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen leasing yang dibuta dari tanah liat dan berisi tentang leasing beserta segala kebutuhan saat itu. Kegiatan leasing kemudian dilanjutkan lagi dan bukti selanjutnya ditemukan dalam bentuk lembaga leasing di Babilonia pada tahun 400. Leasing pada zaman dulu sudah seperti zaman sekarang. Masyarakat yang ada di Babilonia telah memanfaatkan kegiatan leasing untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mulai dari tanah, benih tanaman, serta perkakas yang diperlukan untuk bertani. Selain itu, kegiatan leasing dilakukan oleh negara Mesir, Roma, Yunani kuno, dan negara lainnya. Di zaman modern seperti ini, kegiatan baru hadir di negara Amerika Serikat pada tahun 1850. Seseorang yang bernama Tom M. Clark tercatat sebagai orang pertama di negara Amerika yang melakukan leasing untuk menyewa sebuah kereta api. Dari hal itu, leasing kemudian menyebar sampai ke semua penjuru dunia. Jenis-jenis leasing. Pertama, capital leasing merupakan jenis-jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing dan berasal dari lembaga keuangan. 2. Sales tipe leasing merupakan salah satu jenis leasing yang
pada umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. 3. Operating lease merupakan salah satu jenis perusahaan yang mana pihak lessor akan membeli suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati. 4. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang mengikut sertakan pihak ketiga, di mana pihak lessor tidak akan membayar objek leasing dengan jumlah 100%. Mereka hanya perlu membayar 20% sampai 40% dan sisanya ditanggung langsung oleh pihak ketiga. 5. Cross border leasing merupakan jenis perusahaan leasing yang dilakukan oleh antar negara di mana pihak lessor dan juga lease tidak ada di dalam satu negara yang sama. Akan tetapi keduanya berada di negara yang berbeda. Umumnya jenis leasing ini hanya melakukan transaksi untuk barang yang mempunyai nominal yang besar. Kelebihan dan kekurangan leasing. Kelebihan leasing: 1. Adanya fleksibilitas. 2. Biaya relatif murah. 3. Penghemat pajak. 4. Peraturannya tidak terlalu kompleks bagaimana terhadap kredit bank. 5. Kriteria lease yang longgar dibandingkan dengan fasilitas kredit bank. 6. Risiko pemutusan kontrak. 7. Pembukuan yang lebih mudah. 8. Pembiayaan penuh. Kekurangan leasing. Pertama, biaya bunga yang tinggi karena perusahaan sewa guna usaha juga memperoleh biaya dari bank. Maka kedudukan lessor hanyalah sebagai perantara saja bagi lease. 2. Biaya marginal tinggi karena kedudukan lessor sebagai perantara antara penyedia dana atau bank dengan pihak lease. 3. Kurangnya perlindungan hukum karena pengaturan sewa guna usaha masih kurang memadai dibandingkan dengan sektor perbankan. 4. Proses eksekusi yang sulit. Dalam pembayaran cicilan macet, tidak ada suatu prosedur yang khusus untuk eksekusi sewa guna usaha, sehingga jika terjadi sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Selanjutnya, fungsi leasing dan tujuan leasing. Fungsi leasing hampir sama dengan fungsi bank, di mana leasing juga menyediakan pembiayaan produk dengan skala menengah. Perbedaannya hanya terletak di bentuk pinjamannya. Biasanya bank konvensional hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang sementara. Leasing bisa memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang nantinya pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil. Tujuan leasing. Tujuan dari leasing yaitu untuk memberikan bagi masyarakat dalam mempunyai barang ataupun modal. Meskipun barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, selain itu pihak leasing juga akan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut dan biasanya mereka akan mendapatkan keuntungannya dari bunga kredit. Hukum anjak piutang. Pengertian hukum anjak piutang adalah aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari suatu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut OJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjualan piutang agar segera menerima pencairan dari dana yang pernah dipinjamkannya. Dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdata. Dalam hukum anjak piutang mengacu pada keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang meresmikan anjak piutang sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Pasal tersebut diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK 031 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Terdapat beberapa dasar hukum anjak piutang, yaitu pertama, pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 2. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 garing KMK 017 garing 1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 4.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Manfaat dan jenis-jenis anjak piutang. Manfaat anjak piutang pertama yaitu memperlancar arus kas perusahaan, kedua memindahkan resiko ke pihak anjak piutang, ketiga mempercepat proses produksi, keempat mengalihkan tugas penagihan. Jenis-jenis anjak piutang. 1. Full service factoring. Perusahaan anjak piutang tipe full service factoring menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan invoice, sampai penerimaan dan dana dari debitur. 2. Restore factoring. Perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring, akan tetapi Restore factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debt. 3. Loop factoring, jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. 4. Maturity factoring, perusahaan anjak piutang dia menutiri factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. 5. Agensi factoring, jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. 5. Invoice discounting factoring, perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembayaran piutang tanpa penagihan. Hukum modal Ventura. Pengertian modal Ventura. Modal Ventura adalah suatu investasi yang bentuknya pembiayaan yang berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau pasangan usaha atau investment company dalam jangka waktu tertentu. Biasanya investasi modal Ventura diberikan dalam bentuk uang tunai yang kemudian ditukarkan dengan sejumlah saham pada perusahaan. Pasangan usaha pada umumnya model Ventura termasuk investasi dengan risiko tinggi, namun juga merupakan investasi dengan imbal yang tinggi. Dana investasi dari investor dikelola oleh dana Ventura, di mana para investor tersebut sudah mengetahui bahwa perusahaan yang dibiayai memiliki risiko tinggi dan tidak memenuhi syarat standar perusahaan terbuka untuk mendapatkan modal pinjaman dari perbankan. Pengertian model Ventura menurut para ahli. Menurut Hasanuddin Rahman, model Ventura adalah penanam modal kepada suatu perusahaan di mana penanam modal tersebut mengandung resiko. Menurut Martono, model Ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang memiliki resiko di mana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga atau dividen. Menurut Dahlan Siamat, model Ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko, baik dalam menyertakan modal saham, obligasi konversi, maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham. Menurut Amelia Widesty, model Ventura adalah suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kepler nomor 61 tahun 1998, model Ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pernyataan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Dasar hukum model Ventura. Model Ventura termasuk suatu lembaga pembiayaan yang masih relatif baru. Model Ventura dijelaskan dalam Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan dan juga Kemenkeu nomor 1251 KMK 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dua peraturan tersebut merupakan awal sejarah dasar hukum model Ventura di Indonesia. Selain kedua peraturan di atas, model Ventura juga dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik.
Satu, hukum perdata model Ventura adalah perusahaan model Ventura dan perusahaan pasangan usaha. Dalam bentuk perdata terdapat dua sumber hukum sebagai bisnis model Ventura, yaitu asas kebebasan berkontrak. Hubungan hukum pada model Ventura selalu dibuat dalam kontrak tertulis sebagai dokumentasi hukum yang menjadi dasar kepastian hukum legal atau legal certainty. Kontrak Ventura merupakan dokumen hukum utama yang dibuat dan berfungsi secara sah bagi perusahaan model Ventura dan perusahaan pasangan usaha dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diterapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Hukum publik sebagai bisnis jasa pembiayaan model Ventura sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik, khususnya sifatnya yang administratif. 1. Undang-Undang Bidang Hukum Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok agrarian dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya. B. Peraturan tentang lembaga pembiayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan atau telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Kemenku Nomor 1251 garing KMK 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Karakteristik model Ventura. 1. Pembiayaan model Ventura Equity. Bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan model Ventura adalah dengan pernyataan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Model Ventura merupakan investasi jangka panjang. Perusahaan model Ventura tidak mengharapkan perusahaan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya dalam jangka pendek, namun mengharapkan kapital gain setelah jangka waktu tertentu. 2. Keuntungan berupa kapital gain dan dividen. Keuntungannya yang diharapkan diperoleh perusahaan model Ventura terutama capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Ketiga, model Ventura investasi jangka panjang. Perusahaan model Ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan adanya dalam jangka pendek, namun mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. 4. Model Ventura sifatnya sementara. Meskipun pembiayaan model Ventura berupa pernyataan saham, namun ada prinsipnya tetap bersifat sementara, yaitu misalnya ketentuan jangka waktu pernyataan model Ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. 5. Model Ventura merupakan pembiayaan yang sifatnya risk capital. Model Ventura berisiko tinggi karena pembiayaannya jika disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Namun resiko tinggi tersebut diimbangi dengan harapan mendapatkan return yang lebih besar. 6. Rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh model Ventura adalah yang bersifat terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Tujuan model Ventura. Tujuan model Ventura sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM dengan mengupayakan bantuan secara finansial tanpa mengabaikan kaidah perusahaan yang sehat. 2. Membantu meningkatkan angka pertumbuhan UKM dengan mengupayakan modal saham dan memberikan jaminan jangka panjang dan menengah, serta membantu usaha kecil dan meningkatkan kelebihan dan manajemen.
Tiga, membantu menciptakan situasi bisnis yang sehat bagi UKM agar dapat tumbuh menjadi usaha yang dapat diandalkan. Empat, kementerian dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang kekurangan modal dan tidak punya jaminan materi sehingga sulit memperoleh pinjaman dari bank. Sehingga dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura dapat membantu menghadapi kesulitan keuangannya. 5. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. 6. Membantu mendirikan perusahaan baru, di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Manfaat dan jenis-jenis modal Ventura. Manfaat modal Ventura. 1. Meningkatkan kegiatan usaha. 2. Meningkatkan potensi usaha. 3. Pemasaran produk lebih efisien. 4. Mendapat kepercayaan dari bank. 5. Tingkat likuiditas membaik. 6. Rentabilitas semakin baik. Jenis-jenis modal Ventura. Pertama, equity financing. Jenis pembiayaan langsung yang dilakukan perusahaan modal Ventura dengan melakukan penyertaan dana secara langsung kepada perusahaan, pasangan usaha, dan mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan, pasangan usaha. 2. Semi-equity finansial. Pembiayaan dengan cara pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan saham. Ketiga, mendirikan usaha baru. Perusahaan modal Ventura bekerja sama dengan perusahaan pasangan dalam mendirikan sebuah usaha yang benar-benar baru. Keempat, bagi hasil jenis pembiayaan kepada usaha kecil yang belum punya badan hukum atau yang telah berbadan hukum, di mana kedua belah pihak mendapatkan porsi dari keuntungan yang dihasilkan usaha tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh konsumen dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan seperti di atas disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen atau Customer Finance Company. Selain itu, menurut pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK-012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha. Dasar hukum pembiayaan konsumen. Adapun dua dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen antara lain: 1. Segi hukum perdata. Terdapat 2 sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen, yakni perundang-undangan di bidang hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak atau pacta sunt servanda. Selanjutnya, di dalam asas kebebasan berkontrak, hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis. Kontrak sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum atau legal certainty. Selain itu, perjanjian pembiayaan konsumen atau Customer Finance Agreement juga merupakan dokumen hukum yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUA Perdata. Akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan, yaitu konsumen serta perusahaan pembiayaan konsumen, pasal 1318 ayat 1 KUH Perdata. Di luar hukum perdata, selain ketentuan di dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan yang relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, juga terdapat pada ketentuan-ketentuan di luar KUH Perdata, di antaranya 1. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 terkait lembaga pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 terkait ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK 017/2000 terkait perusahaan pembiayaan yang di dalamnya mengatur tentang pembiayaan konsumen.
namun terdapat perubahan beberapa pasal dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan nomor 172/KMK 06/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK 017/2000 terkait perusahaan pembiayaan. 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. 4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009. Selanjutnya, para pihak dalam perjanjian dan jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara lain 1. Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan non-bank yang didirikan khusus untuk menjalankan kegiatan yang termasuk di dalamnya bidang usaha lembaga pembiayaan. Kedua, konsumen merupakan tiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik kepentingan keluarga, orang lain, makhluk hidup maupun diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Ketiga, supplier atau penjual, yaitu perusahaan atau pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang diperlukan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya adalah 1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok untuk memperlancar penjualan jasa atau barangnya. Jadi, perusahaan pembiayaan konsumen sejenis ini biasanya hanyalah melayani jasa dan barang yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan induknya. Kedua, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani pembiayaan pembelian jasa dan barang yang diproduksi pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut. Ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu pemasok saja. Syarat sah perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen berisi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu biasanya terdiri dari syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai harga dan barangnya. Jika semua unsur dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang sah, yaitu 1. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi 2, yaitu syarat ke-1 dan ke-2 adalah syarat subjektif dikarenakan menyangkut orang atau subjek, sedangkan syarat ke-3 dan ke-4 adalah syarat objektif karena menyangkut benda atau objeknya. Selanjutnya, secara teori terdapat juga 2 macam bentuk perjanjian, yaitu 1. Perjanjian dibuat di hadapan notaris, dituangkan dalam akta notaris. Ada 2 macam atau golongan akta notaris, antara lain akta yang dibuat oleh notaris atau releas. 2 akta yang dibuat di hadapan notaris, akta partis, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterapkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. 2. Perjanjian di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan notaris. Bentuk perjanjian di bawah tangan ini diwujudkan dalam akta di bawah tangan. Ciri-ciri akta di bawah tangan: 1. Bentuknya yang bebas, 2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum. Jaminan dalam pembiayaan konsumen. Pada dasarnya, perusahaan pembiayaan konsumen tidak menekankan dan mengutamakan pada aspek jaminan. Akan tetapi karena pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa tidak terikat dari unsur resiko. Oleh karena itu, di dalam praktek perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan. Menurut Munirdi, jaminan yang ada di dalam pembiayaan konsumen sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan jaminan di dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu antara lain: 1. Jaminan utama. Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utama merupakan rasa kepercayaan dari
struktur perusahaan pembiayaan kepada debitur konsumen, bahkan pihak konsumen dapat dipercayai dan akan sanggup membayar secara angsuran berkala sampai lunas. Kedua, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Misalnya, apabila dana dari perusahaan pembiayaan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil atau motor, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan jual badan achievement of dari asuransi. Mbak Nik? Selanjutnya, pengertian kartu kredit. Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah kredit card. Merupakan kata majemuk yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda. Dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya. Kartu kredit terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar, biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan. Kredit berasal dari bahasa Romawi credue yang mempunyai arti percaya, diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Selanjutnya, hukum kartu kredit. A. Segi hukum perdata. Ada dua sumber hukum perdata yang mendasari kartu kredit, antara lain: 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan hukum perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu asas kebebasan berjanji dalam arti yang luas, secara lisan dan tertulis. Dalam hubungan hukum kartu kredit selalu terdapat dua perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. 2. Undang-Undang Bidang Hukum Perdata. Perjanjian kartu kredit adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku 3 KUH Perdata. Selanjutnya, sumber hukum utama kartu kredit ada dua, antara lain: 1. Perjanjian pinjam pakai habis. Dalam pasal 1754 sampai 1773 KUHP, pinjam pakai habis adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. 2. Perjanjian jual beli bersyarat. Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian antara tiga pihak, antara pemegang kartu sebagai pembeli, perusahaan sebagai penjual, dan penerbit sebagai pembayar. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian aksesoris dari perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokok. Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1518 KUHP, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit. Selanjutnya, segi hukum publik. 1. Undang-Undang Bidang Hukum Publik. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan kartu kredit melakukan pendaftaran dan lain sebagainya. 2. UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan kartu kredit wajib melaksanakan pembukuan dan pemeliharaan dokumen perusahaan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan kartu kredit adalah bank atau berurusan dengan bank. Selanjutnya, peraturan tentang lembaga pembiayaan. 1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Keputusan Presiden ini mengatur tentang lembaga pembiayaan. Dalam keputusan Presiden tersebut, kartu kredit merupakan salah satu jenis usaha dari lembaga pembiayaan yang berbentuk perusahaan kartu kredit. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1200
tahun 1988, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988 mengatur tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pembiayaan. Kemudian keputusan tersebut diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 468 tahun 1995. Selanjutnya, di Perdata di luar KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang di luar KUH Perdata yang mengatur aspek perdata, perjanjian, penerbitan, dan penggunaan kartu kredit. Undang-undang yang dimaksud adalah 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan kartu kredit berbentuk perusahaan perseroan atau persero. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang apabila perusahaan kartu kredit berbentuk perseroan atau PT. UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan kredit melanggar kewajiban dan larangan yang merugikan konsumen. Selanjutnya, fungsi kartu kredit. Pada dasarnya, fungsi pokok dari kartu kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang. Selanjutnya, pokok penerbitan kartu kredit. Penerbitan kartu kredit harus didasarkan dengan adanya suatu perjanjian yang dibuat antar dua pihak yang menimbulkan perikatan. Perikatan yang terjadi antara penerbit dan pemegang kartu kredit tergolong perikatan yang lahir karena persetujuan, di mana isi dari persetujuan tersebut mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bagaimana tertuang dalam pasal 338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata ini merupakan landasan dari adanya asas kebebasan berkontrak. Apabila dikaji lebih lanjut, ternyata dalam KUH Perdata maupun di dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang kartu kredit. Meskipun demikian, berdasar pasal 319 KUH Perdata, maka semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam bab 1 dan bab 2 buku 3 KUH Perdata. Selanjutnya, hubungan hukum dalam penerbitan kartu kredit. Pihak-pihak dalam hubungan kartu kredit adalah subjek yang berperan dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemegang kartu. Pemegang kartu adalah orang perseorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penerbit, sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang atau jasa atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. 2. Penerbit kartu kredit. Penerbit kartu kredit adalah bank sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apabila penerbit itu bank umum, maka dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Pedagang atau pengusaha. Penjual adalah pengusaha dagang. Pemeriksa yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha, supermarket, restoran, pom bensin, hotel, travel, dan perusahaan pengangkutan. 4. Perantara. Perantara adalah pihak pengelola penggunaan kartu kredit dalam penagihan antara penjual dan penerbit dan pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. Perantara penagihan antara penjual dan penerbit disebut acquirer, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh penjual. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pemberian kartu kredit. Penyaluran kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip kepercayaan. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya wajib bersamaan dengan kepercayaan. Yakni kepercayaan dari debitur akan bermanfaatnya bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh debitur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar
Bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan liquid dan solvan. Ketiga, prinsip 5C. Dasar pemberian kredit yang sehat dalam perhatiannya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek. Salah satu prinsip yang dikenal juga dengan the 5Gs of credit analysis atau prinsip 5C. Ada 5 unsur-unsur prinsip berdasarkan penjelasan pasal 5 Undang-Undang Perbankan antara lain meliputi 1. Watak debitur atau karakter, 2. Kemampuan calon debitur atau capacity, 3. Modal debitur atau kapital, 4. Jaminan atau kolateral, 5. Kondisi ekonomi atau condition of economic. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan kartu kredit. Kelebihan kartu kredit. 1. Itu penggunaan yang sangat luas dari transaksi kecil sampai transaksi dalam jumlah besar. 2. Kartu kredit dapat digunakan untuk mempermudah alat pembayaran sehingga kita tidak perlu bersusah payah membawa uang tunai. Ketiga, kartu kredit dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan sehingga waktu yang kita keluarkan lebih efisien. 4. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran secara rutin sehingga dapat mempermudah dalam mengelola keuangan. Kelima, kartu kredit juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran. Selanjutnya, kekurangan kartu kredit. 1. Persentase bunga yang sangat tinggi. 2. Pajak yang begitu besar. 3. Beban administratif dan beban bunga yang terlalu tinggi jika melakukan pengambilan uang di ATM. Sekian, terima kasih. Maaf jika terdapat kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.